Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Sobat Gemas semuanya. Alhamdulillah kita kembali ke channel Generasi Emas, generasi hebat namun suka cemas. Nah, kali ini kita ada di tema podcast, ada di konten podcast, dan ini pertama kalinya ya. Di sini saya sudah ditemani satu orang remaja atau satu orang siswa. Nanti kita tanya-tanya mengenai sebuah tema, dan temanya apa nanti kita bisa lihat semuanya. Oke, alhamdulillah selamat datang Afifah. Nama kamu siapa, Afifah? Santai aja, santai ya. Ini podcast santai. Nama panjang apa nama pendek? Nama panjang dong. Nama panjangmu siapa? Afifah ZR Walai. Afifah ZR Walai. Walai. Unik kan? ZR-nya apa nih? ZR-nya YTTA. YTTA, oke, katanya YTTA. YTTA tuh apa sih? Yang tahu aja. Oh, yang tahu-tahu aja. Yang Iya, iya. gadget aja. Saya tuh masih muda loh. Nah, Bapak masih muda. Iya, saya masih muda loh. Oh. Oke, Afifah. Ini saya panggilnya Afifah ZR apa Walai nih? Princess boleh. Prince. Oke, kita sudahi aja ya. Oke, saya panggilnya karena namamu unik nih, Afifah ZR Walai. Saya panggilnya Walai aja kali ya? Boleh. Boleh, oke, Walai. Terkenal ya margaku. Oke, selamat datang Walai di channel Generasi Emas. Kamu udah tau belum channel ini? Hah? Belum. Belum, karena channel Welcome ini back. karena channel ini emang baru. Oh, baru, Jadi baru. makanya kamu sebagai ini Afifah ZR Walai ini adalah bintang tamu yang pertama. First ya, Oh oke. my God. Aku sangat tergurat sebenarnya. Oke, pada kesempatan kali ini Walai, saya mau bahas tentang tema yang mungkin jadi apa ya? Sering dibahas oleh remaja seperti kamu nih. Tapi sebelum kita masuk ke tema tentang sosial media. Jadi hari ini temanya tentang sosial media ya. Pasti Walai pakai sosial media dong. Pakai dong. Ya. Oke, sebelum saya bahas lanjut tentang sosial media, saya mau tahu dulu nih tentang Afifah ZR Walai. Apa tuh? Ya, Afifah ZR Walai, kamu ini punya keluarga kan? Punya dong. Oh, punya. Kalau nggak punya, terlahir dari mana? Mungkin ya di-download. Di-download di sosmed gitu ya? Oke. Walai, kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 3 bersaudara, anak tengah. Anak tengah, anak ketiga. Anak kedua Anak kedua dari 3 bersaudara. dari 3 bersaudara. Jadi Berarti anak tengah. kamu anak kedua satu-satunya berarti? Maksudnya? Ya of course. Ya, betul of ya, course. betul ya. Ah, Oke, kamu anak kedua. Berarti kamu punya adik cewek cewek, punya abang. punya abang satu. Iya. Oke. Enggak 2. Ya 1 dong kan 3. Ya, betul sekali. Berarti kakakmu laki-laki ya? Iya abang. Satu, Iya. abang, adik perempuan. Kok kakak 1? Iya, adik satu kan berarti? Iya. Iya bener, Iya. adik satu. Oke, kakakmu umur berapa? Boleh? Berapa ya? Lupa kakak sendiri. Saya umur 16 16 tahun. 16 tahun. Oke, berarti sudah SMA berarti ya? Iya betul. Oke, kamu kan masih SMP, betul ya? Iya Kamu betul. ada di Saya salah tahun satu depan sekolah. SMA. Tahun depan SMA. Iya. Oh, berarti sekarang kelas 9 ya? Iya betul sekali. Oke, Doain ya sekarang masuk kelas 9. sekolah favorit. Amin. Ademu? Hah? Ademu umur berapa? Adik saya. Oh, lupa Oh, nih adenya. 5 tahun. Ademu umur 5 tahun. Oke, ademu umur 5 tahun. Oke, Walai, berarti kamu 3 bersaudara. Ayah ibumu masih lengkap? Alhamdulillah masih Alhamdulillah lengkap masih. Ada. Berarti masih dikasih duit jajan ya? Masih. Berapa jajanmu sehari? Berarti sebutin nih nominalnya nih. Berapa? Agak. 600 juta. 600 juta. 50. Berapa? 50. 50.000. Wah. Ini coba yang di sini yang pada nonton nih, jajannya pada berapa? Bohong, Pak. Kamu 50.000.
Ya, betul sekali. Kamu adiknya ini ya? Cipung. Cipung. Iya, Kakaknya Cipung kamu ya? Kakaknya Cipung nih, kakaknya Cipung. Oke, Walai. Berarti kamu jajan sehari 50.000. Gak juga, uang jajannya 50.000, tapi gak dipakai habis. Nggak dipakai habis? Iya, disisain. Berarti ongkos juga? Kamu ongkos tiap hari? Iya enggak. Ongkos apa? Ongkos naik kendaraan umum? Enggak, kan diantar jemput. Oh, diantar jemput. Oke, berarti kamu 3 bersaudara jajannya cukup banyak juga ya? Ini yang temen-temenmu yang pada datang aja 10.000 kan ya? Iya, betul. Oh, berapa? 10 tuh, 10.000. 100. Kamu harus bagi-bagi jajanin mereka semua nih. Ya, jajanin, minta dijajanin ya ntar ya. Oke. Tunggu dulu kita Mirjani ya. Kita langsung masuk aja ke temanya ya, Wala ya. Oke, sosial media. Saya mau tanya dulu deh, sosial media menurutmu apa sih? Menurutmu aja. Sosial media, menurut aku pakai aku nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa lah. Berarti kamu Itu adalah apa sosial media menurutmu? sarana komunikasi, bisa dibilang definisinya sarana komunikasi atau untuk membagikan, memposting sesuatu kehidupan kita sehari-hari di platform digital. Oke, sarana komunikasi untuk Untuk membagikan kehidupan kita sehari-hari, memposting membagikan sesuatu yang mungkin kehidupanmu. ya Emang orang butuh kehidupanmu? ya kan hak kita bebas untuk membaginya. Oke, ya betul. Emang kalau saya boleh tahu, kamu pakai sosmed apa yang kamu gunain selama ini? Ada Instagram, Oke, Instagram, ya ada WhatsApp, WhatsApp, terus ada Twitter. Twitter. Oh, kalau sekarang namanya X ya. oh X ya sudah Iya. ganti, betul. Ya, terus ada Line juga. Ada Line. Ada Telegram, banyak deh. Banyak kamu pakai. Banyak. Nah, yang paling sering kamu pakai apa? Paling sering Instagram sama WA. Instagram sama WhatsApp. Oke. Dalam satu hari nih, Walai, kamu pakai IG atau pakai WhatsApp dalam satu hari kira-kira berapa jam? Kamu bisa kira-kira nggak? Dalam satu hari. Kalau misalnya hari sekolah cuman 2-3 jam doang. Yakin? Yakin dong. Ini yakin temen-temennya yakin nggak? Bener lah. 2 jam? Betul lah. 2 jam? Sampai 3 jam Sampai lah. 3 jam, katakanlah 3 jam ya? Iya, 3 jam. Berarti 3 jam itu kamu scroll gitu ya? Iya, betul. Terus lihat-lihat apa? Biasanya kamu lihat apa aja sih? Ya, status teman. Teman. Ya, lihat apa ya, orang-orang yang kita kagumi. Orang yang kamu banget. kagumi, siapa orang yang kamu Jeffrey kagumi? Nicole. Jeffrey Nicole. Iya. Oke, Jeffrey Nicole. Jimin BTS. Oh, kamu K-pop nih. Iya, K-pop. Jadi saya boleh serang nggak gitu? Jangan ya? Jangan dong. Bahaya ya. Anak FOMO ini jangan diserang anak. Oke, 2 jam sampai 3 jam berarti cukup lama juga. Ya, tapi kalau hari libur bisa sampai 5 jam. Gak. 5 jam. Iya. Kalau hari libur ya kan libur ya. Jadi ya harus Oke, 5 jam lama juga ya. Nggak pegel tanganmu? Matamu nggak? kan nggak terus-terus gitu. Jadi ya Oh, bantu orang tua dulu. Iya, nanti terus lanjut kamu lagi. sosmed. Bantu orang tua di rumah. bantu, of course. Yakin? Kenapa ya? Temennya yakin nggak? Enggak. Temenmu aja pada nggak yakin tuh. Oke, lanjut ya. Kan sosial media itu kamu bisa memudahkan, kayak tadi kamu bilang kan, memudahkan Komunikasi. Betul. Nah, penting nggak sih menurut Walai sosmed? Kamu seorang remaja, seorang pelajar, penting nggak sih punya sosmed menurutmu? Penting sih, penting. Kenapa? Karena di zaman yang sekarang ya, kita kan butuh sosmed untuk alat komunikasi juga dengan Ya. teman yang dari jarak jauh atau ya gitu. Apa ya gitu? Membagikan sesuatu ya mungkin kita apa sih Pak, saya nggak bisa ngomong Pak. Gak apa-apa, santai. Ini kayaknya kelihatannya Walai ini masih agak tegang nih karena ini pertama kalinya ya. Pertama kalinya kan kamu Iya, untuk podcast seperti ini. Berarti untuk komunikasi terus penting ya, karena untuk membagikan informasi. Oh, untuk mencari informasi juga ya bisa lewat sosmed ya. Bagi aku pribadi penting ya. Penting. Tadi kan kamu bilang, Walai bilang kalau kamu membagikan kehidupanmu nih, katanya kehidupanmu penting nih buat. Penting ya. dong. Nah, nulis status di sosial media menurut Walai penting nggak sih nulis status
Misalkan bangun tidur nih gitu. Tergantung dari orangnya lagi ya, balik ke masing-masing. Kalau misalnya dia emang mau menunjukkan kehidupannya dia nih, ya boleh-boleh aja, penting aja mungkin bagi dia. Tapi kalau bagi aku sendiri ya gak terlalu penting sih, karena gak semua orang harus tahu latar belakang kehidupan aku setiap hari itu kayak apa. Oke, jadi nggak penting nih. Iya, nggak terlalu penting. Oke, tidak terlalu penting. Oke, kalau kamu kan tadi bilang bisa 2 jam 3 jam, Iya. bahkan dalam Kalau hari libur bisa 5 jam. Nah, menurut Wala ini bisa nggak sih orang tuh, seorang remaja, seorang pelajar itu kecanduan menggunakan sosial media? Tentu nggak boleh, jangan kecanduan. Jangan kecanduan. Iya. Berarti bisa kecanduan mungkin. Bisa aja. kecanduan, bisa aja Biasanya kecanduan. karena apa sih kecanduan? Ya apa ya, mungkin karena mereka nggak punya temen gitu. Nggak punya teman. Iya, jadi mereka. Kamu punya temen nggak? Ya, punya dong. Ini dianggap temen nggak? Kan dia agak jahat-jahat gitu. Oh, ini kamu nggak dianggap temen loh. Ya makanya saya juga agak Diusir aja mereka. pulang. Berarti kecanduan itu bisa. Bisa. Dan kecanduannya karena tidak punya teman. Iya, bisa aja Karena dia tidak punya teman, jadi dia sosmedan terus. Iya, gitu. jadi dia mencari kebahagiaannya di sosial media. Oh, berarti bisa cari kebahagiaan di Iya, sosial bisa, media. benar. Oke, di sosial media nih saya lihat nih sering banyak yang toksik. Nah, toksiknya ini bisa dari perkataan, ya nggak? Ketika Ngomongnya antit, bangtit. Jangan dijadikan plesetan baru ya. Iya nggak? Iya kan sering ngomong tuh. Bisa kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu. Sebenarnya bisa diganti loh, kayak misalkan penggunaan bisa bener pakai astagfirullah, bisa pakai Masya Allah, gitu. not Nah, menurut Afifah nih, menurut Walai nih, sebagai seorang remaja, sebagai seorang pelajar, gimana sih caranya menghindari toksik di sosial media? Kita nih yang menghindari. Iya, kamu sebagai kamu nih, caranya menghindari toksik di sosial media gimana? Cara menghindari untuk toksik di media Bapak Kenapa? Kamu toksik juga jangan-jangan nih? Oh enggak dong. Enggak. Ya. Yakin nggak teman-temannya ini gimana toksiknya? Oh, astagfirullah. Ya Allah. Gimana coba menurut kamu aja deh, menurut Wale, cepet aja gimana sih caranya gitu? Apa dibatasi atau Ya betul, salah satunya dengan cara dibatasi penggunaannya. Terus menggunakan sosial media tuh dengan sebaik mungkin gitu, jangan malah mencari link-link yang aneh-aneh gitu. Atau di pertemanannya juga dibatasi kali. Iya, kalau benar. misalkan kamu berteman, ketika temannya baik semua, otomatis kita juga ikutan baik dong. di sosmednya juga baik, iya, berarti ya. Insya Allah. Oke, berarti caranya menurut Walai gitu ya. Iya. Nah, nih saya suka lihat nih juga di sosmed nih Walai. Suka banyak yang update status. Iya. Itu sampai titik. Iya. Ya mungkin hidupnya penting ya. Iya. Mungkin hidupnya penting. Iya, Mungkin kalau artis mungkin banyak yang lihat. Nah, kalau kamu lihat ada temenmu update status tuh sampai titik gitu tuh. Nah, itu menurutmu bagaimana sih? Kenapa? Kenapa dia sampai buat titik-titik? Titik sampai banyak banget gitu. Balik lagi kan sosmed itu hak kita ya buat memposting apapun itu bebas ya, selagi nggak menyinggung perasaan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, ya terserah kita. Jadi kayak kalau dia sampai titik itu nggak masalah lah, selagi dia berarti. Postingannya itu membagikan, itu kan mungkin salah satu bagian dari kesenangan dia juga gitu, kesenangan dia berarti kebahagiaan dia Iya. membagikan story sampai titik gitu. Walaupun dia kadang doang. orang nggak peduli juga. Iya, tapi kan bagi dia senang ya kan, walaupun orang nggak peduli tapi mungkin bagi dia nggak apa-apa lah gitu, orang sosmed aku gitu. Betul. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, berarti ya bisa jadi boleh karena untuk kebahagiaan pribadi mungkin. Oke. Selagi postingannya nggak menyinggung orang lain. Oke. Dia bebas. Nah, kamu kan punya temen nih pasti tadi kan nih beberapa temen yang datang sekarang ini cuman nih. ini udah nggak dianggap. Nah,
penting nggak sih kamu kalau punya teman, kalau punya sahabat, penting nggak sih kamu menunjukkan itu di sosial media gitu? Kalau aku punya temen nih namanya Siva, aku punya temen nih namanya Jasmine gitu, terus kamu posting di sosial media gitu, penting nggak sih menurutmu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang remaja? Penting sih. Kenapa? Ya aku harus ya kasih tahu gitu kalau misalnya tuh aku punya teman si A si B. Oh gitu ya, kamu ngasih Ya, tahu kalau kamu punya teman gitu. betul ya. Oke. Sama kayak tadi, hak aku juga, kesenangan aku. Oke, Itu berarti buat kamu kebahagiaanmu itu ya, iya, berarti benar. kamu menunjukkan kalau kamu punya teman, Punya teman. gitu. Temennya sini, Sini. walaupun ada yang fake. Walaupun ada yang ular. Ini ada nggak yang di sini yang dianggap fake sama oleh? Nggak ada kan, udah di Nggak ada ya? nggak boleh Oke. boleh. Oh, punya teman ada yang begitu udah di siapa tuh? Nggak boleh Oh nggak boleh, nggak kalau boleh. disebut merek ya. Oke, nah masih ke update status nih. Kamu kan update status nih di sosmed. Update dong. Update. Terus tadi kamu kan nunjukin temen-temenmu kalau aku punya temen nih si A, si B, Iya, si C si B. gitu. Nah terus tiba-tiba ada yang jelek-jelekin kamu di Hmm. sosmed. Tanggapanmu dan caramu mengatasi itu bagaimana? Tanggapan aku sih biasa aja, karena Biasa aja. menurut aku ya bebas dong kita mengekspresikan kita selagi kita nggak menyinggung perasaan dia gitu ya kan. Jadi kalau misalnya dia ngejudge aku di sosmed, ya aku biarin aja, aku langsung blok aja. Oh langsung blok. Langsung blok aja. Oh langsung blok aja. Oh jadi Kasian juga tuh hatinya. nggak dibalas rasa tuh. iri dengki. Nggak dibalas usah gitu. dibalas. So Nggak- tau nih gitu. Enggak. usah. Oh, nggak usah. Langsung diblok aja. Langsung diblok aja guys. Jangan dipikirin. Nggak Jangan boleh. dipikirin. Oh kamu lebih ke arah yang langsung blok. Iya, gitu. yang jangan langsung blok. Oke. Ya nggak apa-apa, itu hak kamu ya. Ya, Itu hak aku. kamu. Oke lanjut ya, mulai. Di sosmed ini tadi masih lanjut ke yang jelek-jelekin kamu. Tapi kalau arahnya sudah membuli, misalnya kamu update, kamu foto nih, terus dibilang udah bukan ngejelek-jelekin lagi sampai dibully, nggak pantas main sosmed segala macem. Itu sama nggak caranya? Apakah langsung kamu blok atau kamu kasih tahu kalau sebenarnya aku tuh nggak gini loh? Gitu. Enggak, aku kasih tahu, tapi bukan kayak tadi ya. Aku ngasih taunya kayak ya itu hak aku dong buat memposting itu gitu. Kan kamu juga nggak aku masukin, kayak aku nggak sindir-sindir di dalam gitu, di dalam jadi postingan itu. Oh kamu kasih tahu dulu. Iya. Tapi abis itu kamu blok nggak? Blok lah. Tetap di blok. Tentunya blok. Gak penting orang-orang seperti itu untuk melihat Oke. statusku yang hits itu. Berarti biar tetap sehat ya. Ya, tetap sehat akal Biar ya. tetap sehat ya, Menjaga oke. mental kita masing-masing ya. Oke. Nah, lanjut ya. Di sosmed nih, saya suka lihat di sosial media. Saya juga berteman dengan beberapa remaja, dengan beberapa pelajar, dengan beberapa siswa. Itu suka ada yang punya second account. Nah, akun kedua. Nah, menurutmu fungsinya atau kenapa sih mereka bikin akun kedua tuh untuk apa sih sebenarnya? Menurut aku pribadi ya, Ya, menurutmu deh. aku juga punya nih second account. Oh, kamu akun juga kedua, punya. Aku juga punya. Oh, satu Apipa, satu Walai. Iya, Enggak. enggak gitu. Apa-apa? Coba. Kalau first account nih itu kan buat kayak temen, misalnya ini satu sekolah. Nah itu semua ya itu buat temen satu sekolah gitu, yang kenal doang tapi gak deket gitu. Kenal doang tapi Sekedar kenalan, iya. Oke. Tapi kalau untuk yang second account ini cuman buat yang ya lumayan deket lah, lumayan Oh, deket. jadi terbalik, justru second account buat temen-temen yang lumayan bestie deket. lah. Ya, bestie yang BFF lah kalau bahasa sekarang tuh Tuh BFF. ya second account. Ini yang datang-datang ini termasuk yang di second Ini account? first account. Nggak termasuk. Kayak bener kalian nggak dianggap deh sama dia sih. Ini abis ini berantem loh. Oh, jadi justru second account itu untuk kerana yang lebih privacy Iya, berarti. betul. Karena Oke. apa ya, lebih bebas aja gitu. Oh, lebih bebas. Daripada Mengekspresikan diri mengekspresikan gitu. diri. Oke. Nah, di sosial media ini kan tadi ada yang toksik segala macem. Nah, ada juga sosial media itu hal-hal yang negatif. Negatif. Seperti berita-berita tentang artis, menurut saya beberapa negatif kan. Iya, tuh. betul. Berita tentang pelajar-pelajar yang ada pelecehan seksual.
ada yang tawuran. Nah, itu kan negatif tuh. Gimana caranya kamu menghindari hal-hal negatif dari sosial media? Kayak pertanyaan tadi tuh dibatasi juga penggunaannya. Oh, balik lagi pembatasan dibatasi penggunaan. penggunaannya. Terus apalagi? Kalau emang menurut kita nggak penting, nggak usah dibuka lah gitu, nggak usah dicari tahu hal-hal kayak gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu-gitu misalkan suka ada kan tuh tidak boleh dibuka tuh kan? Iya, pasti kepo ya, ada tuh kepo ya. Biasanya dibuka apa nggak biasanya? Enggak, karena nggak penting. Nggak usah. Jadi mendingan nggak usah dibuka. Iya, ya? nggak usah ngurusin hidup orang lain, ngurusin hidup diri sendiri dulu. Gak usah ngurusin hidup orang lain. Kalau diri sendiri belum. Tapi kalau mau diurusin gimana? Dikasih jajan, dikasih. Boleh kalau dikasih jajan, di sekolahin, di beasiswain, boleh. Oh boleh. Boleh. Kontak ya, kontak. Oke, kita lanjut ke segmen tanggapan berita di sosmed. Jadi ini ada di segmen terakhir ini adalah tanggapan berita di sosmed. Saya punya berita nih, Walay. Ini dari berita satu utama dari BTV nih. Di sini ada satu berita tentang gara-gara pindah geng itu siswa SMP menganiaya temannya. Gara-gara pindah geng. Nah, menurutmu harus gak sih pindah geng tuh sampai dianiaya gitu? Gak harus ya, itu nggak banget sih. Kenapa? Ya masa cuman gara-gara pindah geng doang harus dianiaya? Ya itu sepele banget ya. Sepele banget ya, yang pertama sepele kita banget. Kan remaja butuh relasi ya yang banyak ya. Oke, gitu. Relasi, hubungan. Gak mungkin kita cuma punya teman itu doang gitu. Oh, jadi kalau pindah nggak masalah dong? Nggak masalah dong. Kita juga nggak mungkin cuma berteman cuma itu doang. Pasti harus berteman dengan yang lain juga gitu. Oke, berarti terlalu berlebihan ya mungkin ya. Gitu. Nah, terus ada berita kedua nih dari dari sosmed juga saya dapatnya nih. Viral siswa SMA kritik Jokowi tidak punya otak. Waduh. Parah juga ya. Itu parah banget. Nah, ini tanggapanmu gimana nih, kok bisa nih, dan pantas gak nih kayak gini? Gak pantas sih. Emang dia bisa jadi Jokowi gitu? Oke, emang tapi siswanya perempuan nih, ya nggak bisa ya jadi. Oh, bisa dong Megawati. Presiden Maksudnya. Kenapa Megawati? Enggak kan, presiden. Oh, dulunya presiden juga kan ya? Iya, dulunya presiden. Oh, berarti nggak pantas ya? Nggak pantas karena gitu. Menurutmu dia nggak bisa jadi presiden juga kan? Iya, dia belum tentu bisa juga ya kan. Dia juga nggak tahu. Betul, dia juga nggak tahu latar belakangnya gimana, udah ngejudge aja. Oke, nah ini berita ketiga nih dan berita terakhir. Australia Child Social Media Ban. Oh, ngerti nggak? Agak ngerti. Agak ngerti. Kalau nggak ngerti saya artiin. Jadi Australia ini membatasi atau menutup akses sosial media ke anak-anak. Nah, tanggapan Walay nih sebagai seorang remaja, butuh nggak sih dihilangkan sosial media di kalangan remaja? Enggak. Tapi dibatasi iya. Tapi kalau untuk ditutup enggak. Berarti dibatasi. Jadi jangan ditutup. Karena kalau ditutup kenapa? Ya, kita juga butuh butuh sosial media untuk cari informasi atau ngasih informasi ke orang lain yang nggak deket sama kita, kayak virtual lah, yang jauh, ya jarak jauh gitu. Tapi dibatasi, ada pengawasan dari orang tua. Ada pengawasan dari orang tua. Diawasi Walay sama orang tua? Masih diawasi. Dicek handphonenya? Dicek. Setiap detik. Kayaknya nggak mungkin deh setiap detik. Nggak setiap detik juga ya. Ya hampir. Oh, jadi menurutmu dibatasi aja? Iya, dibatasi. Oke. Menarik nih. Saya dapat banyak insight dari Walay ini sebagai seorang remaja, pandangannya sosial media dari pandangan remaja. Dan nggak kerasa nih, kayaknya udah 2 hari nih kita di sini ya. Oh enggak ya? 2 minggu. Sampai ya. Udah panjang banget nih kita ngebahas beberapa hal tentang sosial media. Sebelumnya terima kasih Walay sudah mau hadir di sini untuk menemani saya ngobrol di sini ya. Jadi narasumber. Nanti jangan bosen ya kalau saya panggil lagi untuk jadi narasumber. Kira-kira nggak mau? Maksudnya nggak bosen? Nggak bosen, kira nggak mau lagi. Oke. Saya pengen ini aja deh sebagai penutup terkait sosial media ini. Menurut Walay, cara untuk biar tetap sehat bermain sosial media deh. Kan tadi kamu bilang kalau ada yang jelek-jelekin kamu blok. Selain kamu blok, apa sih terakhir nih pesannya buat temen-temen nih, buat penonton? Selain di blok nih? Iya, selain di blok. Sosial media biar kamu bisa
aktif tapi tetap positif gitu. Ya selain di blog ya, aku lebih seringnya di blog sih. Lebih Jadi sering di blog. iya bener. Oh jadi Atau kalau ada yang negatif maksudnya. ya kalau misalnya nggak di blog, ya di hide aja gitu. Di hide aja. Di hide dari postingan-postingan kita. Oh berarti biar Mental kita tetap sehat jasmani dan mental health nih biasa nih. Iya. Ini mental health nih kalau Gen Z itu mental health. Oke, terima kasih banyak nih buat Walai ya. Terima kasih. Oh, nggak ditepuk tangan di sini ya. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih banget. Alhamdulillah sudah selesai hari ini Alhamdulillah, obrolan Insya kita. Allah. Oke, untuk Sobat Gemas jangan lupa kalian like dan subscribe ya. Nanti saya tulis di sini. Nanti share juga video ini ke teman-teman kalian, ke tetangga kalian, ke musuh kalian juga boleh nanti. Musuh. Siapa tahu setelah di-share jadi temenan kita nggak tahu. Ya. Atau si itu jadi sadar diri mungkin. Aduh, siapa ini jadi panjang nanti ya. Jangan. Nah, nanti kalau teman-teman Sobat Gemas ini punya ide-ide atau saran atau punya ide-ide komentar atau mau bertanya tentang sesuatu boleh tulis di kolom komentar. Bisa tentang, nanti ada juga narasumbernya itu dari orang yang dewasa, jadi bukan seorang remaja doang gitu. Nanti ada bisa tentang seputar agama, tentang konseling dan manusia, tentang olahraga dan kesehatan, tentang sosial, tentang umum dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa Sobat Gemas. Terima kasih Walai. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.